manusia pengorbanan di dalam pembangunan. Selamat datang kembali di Bisikan Horor. Kali ini kita akan membahas salah satu cerita paling gelap dalam mitologi Jepang, yaitu Hitobashira atau manusia pijakan. Sebuah tradisi yang menyeramkan ini berakar pada kepercayaan kuno di Jepang yang mengatakan bahwa terkadang untuk membangun suatu struktur besar seperti jembatan, kuil, atau benteng, pengorbanan manusia diperlukan sebagai cara untuk melindungi bangunan tersebut dari roh jahat atau bencana. Hitobashira adalah cerita yang menggabungkan aspek horor dengan sejarah pembangunan Jepang kuno. Kekuatan cerita ini berasal dari kenyataan bahwa pengorbanan manusia itu diyakini bisa membawa perlindungan magis bagi bangunan yang dibangun. Namun, pengorbanan tersebut tidak hanya meninggalkan kisah gelap yang mencekam, tetapi juga melahirkan roh-roh yang membalas dendam. Siapkan dirimu untuk memasuki dunia Hitobashira, dan jangan terlalu merasa aman, karena kisah ini akan membuatmu berpikir dua kali ketika berada di sekitar bangunan tua atau jembatan besar yang tampaknya memiliki sejarah mistis yang panjang. Hitobashira berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang. Hito yang berarti manusia dan bashira yang berarti tiang atau pilar. Jadi secara harfiah, Hitobashira berarti manusia tiang atau manusia pijakan. Dalam tradisi Jepang kuno, diyakini bahwa untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan dari suatu bangunan besar, seseorang harus dipilih untuk dijadikan pengorbanan. Orang ini akan dikorbankan dengan cara yang sangat tragis, dan tubuh mereka akan ditempatkan di dalam tiang bangunan sebagai pilar hidup yang akan memberikan perlindungan spiritual. Tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad, dengan berbagai cerita yang menggambarkan pengorbanan manusia sebagai cara untuk memuaskan roh-roh yang berkuasa atas alam semesta. Kekuatan roh-roh ini dipercaya dapat mengendalikan nasib bangunan dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dengan melakukan pengorbanan manusia, diyakini bahwa bencana alam, kebakaran, atau bahkan keruntuhan bangunan bisa dihindari. Proses pengorbanan dalam tradisi Hitobashira sangat mengerikan. Biasanya, mereka yang menjadi korban adalah orang yang terpilih melalui serangkaian ritual atau takhayul. Biasanya, korban tersebut adalah wanita atau anak-anak yang dianggap lebih mudah untuk dikendalikan oleh roh-roh yang membutuhkan korban untuk menjaga keseimbangan. Pengorbanan manusia ini dilakukan dengan cara yang sangat kejam, di mana korban akan dibunuh dengan metode yang mengerikan, seperti dikubur hidup-hidup dalam dinding bangunan atau disegel dalam tiang. Tubuh korban kemudian ditempatkan dalam tiang atau pilar, di mana mereka menjadi bagian dari struktur yang akan melindungi bangunan tersebut dari roh-roh jahat atau bencana alam yang mungkin terjadi. Tentu saja, dengan sejarah yang begitu kelam, ada banyak cerita horor yang beredar mengenai Hitobashira. Di beberapa tempat di Jepang, diyakini bahwa roh-roh dari korban pengorbanan ini tetap menghantui bangunan di mana mereka dikubur. Ada banyak kisah yang menceritakan penampakan roh tersebut yang seringkali terlihat di sekitar bangunan yang terkait dengan pengorbanan tersebut. Salah satu cerita terkenal tentang Hitobashira terjadi di sebuah jembatan tua di Jepang yang dikenal sebagai Jembatan Iya di prefektur Tokushima. Menurut legenda, pada masa lalu, ketika jembatan itu sedang dibangun, seorang wanita muda yang sangat cantik dikorbankan untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Setelah pengorbanan itu dilakukan, jembatan selesai dibangun dan banyak orang yang melintasinya tanpa masalah. Namun, beberapa waktu kemudian, orang-orang mulai melaporkan kejadian aneh. Mereka mendengar suara tawa seorang wanita yang tidak terlihat, dan kadang-kadang melihat bayangan sosok wanita berdiri di samping jembatan.
Ada yang mengatakan bahwa wanita itu mengutuk siapapun yang melintasi jembatan tanpa memberi hormat padanya. Selain jembatan, pengorbanan Hitobashira juga sering dikaitkan dengan pembangunan kuil-kuil besar atau kastil-kastil kuno. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah cerita di balik pembangunan Kastil Himeji yang juga dikenal sebagai Kastil Putih. Beberapa legenda mengatakan bahwa untuk memastikan kestabilan kastil yang begitu besar dan megah, seorang wanita muda dipilih untuk dijadikan korban. Tubuhnya dimakamkan di dalam tiang utama kastil sebagai bentuk pengorbanan. Selain itu, ada juga cerita tentang pengorbanan manusia yang terjadi di kuil Itsukushima di Pulau Miyajima, sebuah kuil yang terkenal di Jepang. Kuil ini dikenal dengan pilar-pilarnya yang besar, dan dalam beberapa cerita rakyat, diyakini bahwa untuk mendirikan pilar-pilar ini dengan stabil, seorang pengorbanan manusia diperlukan. Setelah pengorbanan selesai, roh dari korban yang dikubur di dalam tiang seringkali akan mencari cara untuk membalas dendam. Menurut banyak cerita, roh-roh ini tidak dapat tenang dan selalu berusaha untuk memberi peringatan atau menghantui mereka yang terlibat dalam pembangunan-bangunan tersebut. Ada beberapa kisah yang mengatakan bahwa orang yang terlibat dalam pembangunan akan mengalami serangkaian kecelakaan atau bencana tak terduga setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Salah satu kisah terkenal adalah legenda tentang Kastil Matsuri yang dibangun di kota kecil di Jepang. Setelah pengorbanan manusia dilakukan, seluruh tim konstruksi yang terlibat dalam pembangunan kastil mulai menghadapi bencana berturut-turut. Pekerja yang pertama kali mulai bekerja di kastil tersebut mengalami kecelakaan, dan ada yang bahkan ditemukan meninggal secara misterius. Orang-orang mulai percaya bahwa roh korban pengorbanan tidak dapat tenang, dan mereka melakukan segala cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Hitobashira adalah salah satu kisah horor yang paling menakutkan dan paling mengerikan dalam sejarah Jepang. Cerita tentang pengorbanan manusia untuk memastikan keberhasilan sebuah bangunan bukan hanya sekadar kisah tentang mistisisme, tetapi juga tentang kebudayaan kuno yang menggabungkan kekuatan roh, pengorbanan, dan kutukan. Bagi mereka yang tidak menghargai atau melupakan roh-roh tersebut, kutukan bisa datang tanpa peringatan. Jadi, jika suatu hari kamu berjalan di sekitar bangunan atau jembatan tua di Jepang, ingatlah bahwa ada kemungkinan bahwa di bawah tanah ada seseorang yang memberikan pengorbanannya demi memastikan keselamatan bangunan tersebut. Terima kasih telah mendengarkan bisikan horor malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, selalu hati-hati ketika berada di sekitar tempat yang memiliki sejarah gelap. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.